Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan dan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita diberi kesehatan lahir dan batin dan juga sehat jasmani dan rohani. Salawat baringkan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat baginda kita junjungan alam yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan lafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang mana dari zaman beliau lah kita mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan yang begitu luas sampai saat ini dengan berkembangnya teknologi yang sedang kita pakai saat ini. Pertama-tama terima kasih kepada dosen pembimbing kerja praktik saya yaitu Bu Desti Eskom Mkom yang mana telah membimbing saya sampai saat ini dan alhamdulillah saya cukup percaya diri dan sedang mengusahakan semaksimal mungkin untuk melakukan presentasi kali ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Nur Muhammad Rizal dengan NIM 180401184. Judul presentasi kerja praktek saya pada hari ini yaitu perancangan sistem informasi cuti karyawan berbasis web pada LPP RRI Pekanbaru atau Radio Republik Indonesia. Latar belakang perkembangan teknologi yang semakin pesat sekarang ini menunjukkan kita untuk mengikuti terus perkembangan tersebut. Begitu juga bagi instansi akan melakukan modernisasi administrasi seperti pemanfaatan teknologi komputer. Salah satunya ialah sistem informasi. Saat ini sistem informasi sudah digunakan di berbagai instansi, salah satunya di RRI Pekanbaru. RRI Pekanbaru merupakan bentuk usaha yang bergerak dalam bidang hiburan atau permainan dalam bentuk informasi. Kemajuan di bidang teknologi, khususnya komputer dan telekomunikasi, mendukung perkembangan teknologi sistem informasi. Dengan adanya sistem informasi, para pelaku bisnis tidak mengalami kesulitan dalam memberikan atau memperoleh informasi untuk menunjukkan performa perusahaan. Pada saat ini, prosedur yang ditetapkan pada pengajuan cuti di RRI Pekanbaru adalah konvensional atau manual, dan pencatatan sisa cuti yang masih secara manual. Hal ini sangat mempersulit pekerjaan HR atau human source karena harus mengerjakan secara manual atau tulis tangan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan perancangan sistem informasi cuti karyawan RRI Pekanbaru. Selanjutnya, identifikasi masalah. Nah, setelah kita masuk ke dunia RRI Pekanbaru atau bisa disebut Radio Republik Indonesia, kita akan melakukan sebuah identifikasi masalah. Itu poin pertama ialah pada saat karyawan ingin mengajukan cuti kepada HR atau human source atau admin harus mencetak form terlebih dahulu. Yang poin kedua ialah mempersulit pekerjaan HR atau admin karena harus mengerjakannya secara manual. Rumusan masalah. Nah, setelah kita melakukan identifikasi masalah tersebut yang berada 2 poin itu, maka bisa dirumuskan sebagai yaitu berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat disimpulkan suatu masalah yaitu bagaimana mempermudah karyawan dalam mengajukan surat cuti tanpa harus mencetak form cuti atau lembaran cuti secara manual, atau bisa diartikan mengajukan surat cuti tanpa harus tulis tangan dulu. Selanjutnya ialah batasan masalah. Setelah kita memasuki tahapan identifikasi masalah, rumusan masalah, jadi kita harus tahu batasannya bagaimana. Kedua poin penting tersebut telah kita sampaikan. Yang poin pertama dari batasan masalah ini ialah
menganalisis sistem informasi kepegawaian agar membantu human human source dalam mengatasi permasalahan dan memberi saran. Yang kedua ialah dengan dirancangnya sistem informasi cuti karyawan, human source dan karyawan tidak lagi sulit dalam pengambilan cuti. Selanjutnya ialah tujuan kerja praktik. Dalam perancangan pengajuan sistem surat cuti karyawan, ada di sini namanya tujuan kerja praktik, yaitu ada 2 poin. Poin yang pertama ialah tujuan umum. Tujuan umum ada 3 poin. Poin yang pertama ialah untuk bertanggung jawab atas pembuatan sistem informasi cuti karyawan yang akan dilakukan komponen dalam memahami suatu proses yang dikerjakan dan kompetitif dalam melakukan kegiatan selama kerja praktik. Poin kedua ialah mendapatkan pengalaman dalam bersosialisasi dengan lingkungan kerja. Yang ketiga ialah menerapkan ilmu yang didapat selama proses perkuliahan ke dalam dunia kerja. Tujuan khususnya ialah merancang dan membuat untuk membantu karyawan LPP RRI Pekanbaru dalam menyelesaikan masalah pada pencatatan dan pengambilan cuti. Yang kedua ialah menjadikan kerja praktik sebagai pengalaman pribadi yang dapat digunakan untuk mendorong semangat dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ya, membuat sistem informasi berbasis web. Manfaat kerja praktik itu ada dua poin penting juga. Yang poin pertama ialah manfaat bagi mahasiswa. Poin di manfaat bagi mahasiswa ada 3 poin. Yang pertama, mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang bagaimana kondisi dunia kerja yang sesungguhnya. Yang kedua ialah mendapatkan pengalaman dalam kerja, bersosialisasi, serta berinteraksi langsung dengan orang-orang yang bekerja di instansi. Yang ketiga ialah memahami bagaimana alur proses penjualan dan pembelian perangkat-perangkat RRI Pekanbaru. Selanjutnya ialah manfaat bagi tempat kerja praktik. Itu ada 2 poin. Yang pertama ialah mempermudah karyawan dalam pengambilan cuti. Yang kedua, mempermudah pekerjaan human source dan karyawan dalam pengambilan cuti dengan dirancangnya sistem informasi cuti karyawan. Metode perancangan. Dalam tahap ini, perancangan sistem informasi cuti karyawan itu menggunakan metode perancangan. Dan metode yang saya gunakan ini ialah metode waterfall, di mana bentuk dari metode tersebut ia seperti air terjun, di mana juga metode waterfall ini adalah metode yang sangat klasik dan juga banyak digunakan oleh para peneliti dahulu. Dalam metode perancangan ini ada 6 poin. Yang pertama identifikasi masalah, analisa kebutuhan, perancangan, implementasi, analisis, dan yang terakhir ya penyusunan laporan. Selanjutnya ialah perancangan activity diagram dan use case diagram. Activity diagram. Activity diagram ialah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Dalam Unified Modeling Language (UML), diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Selain itu, diagram juga menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Selanjutnya ialah use case diagram. Use case diagram sendiri adalah sebuah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user atau admin dalam membaca informasi yang diberikan. Perancangan use case diagram admin dan karyawan. Pada sistem informasi pengajuan cuti karyawan RRI Pekanbaru memiliki 2 pengguna, yaitu admin dan karyawan. Admin di sini bertugas sebagai use case pertama yang menggunakan sistem informasi, yaitu admin bisa melakukan login atau logout, melihat seluruh data pengajuan cuti, melihat seluruh data karyawan, melihat seluruh departemen atau bidang, melakukan pengecekan laporan pengajuan cuti. Dan yang kedua ialah pengguna kedua dari sistem pengajuan cuti yaitu karyawan, di mana karyawan juga bisa menggunakan sistem pengajuan cuti yaitu karyawan
bisa melakukan login logout, mengisi data pribadi, mengubah data pribadi, melakukan pengajuan cuti, dan melihat riwayat atau persetujuan cuti. Bisa dilihat gambar di sebelah kanan saya ini, bentuk dari use case diagram admin dan karyawan. Selanjutnya, perancangan activity diagram admin. Dijelaskan bahwa pada gambar yang ada sebelah kanan saya ini, admin harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. Pada sistem, admin dapat menginput melakukan tambah karyawan, mengubah data karyawan, dan menghapus data karyawan, menyetujui cuti karyawan, tidak menyetujui cuti karyawan, menunda pengajuan cuti karyawan. Setelah hal tersebut, sistem otomatis menampilkan halaman data karyawan yang telah diperbaharui, baik dari penambahan, pengubahan, dan penghapusan. Selanjutnya, admin bisa juga melakukan login dari sistem tersebut dan juga bisa melakukan login kembali. Selanjutnya ialah perancangan activity diagram untuk karyawan. Dijelaskan bahwa karyawan dalam tahapan ini harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. Setelah itu, sistem karyawan akan diarahkan ke halaman login, lalu melakukan pengisian nama, pengguna, dan password. Di sistem tersebut, karyawan bisa mengubah data pribadi jika data pribadi karyawan belum lengkap atau ingin dilengkapi. Setelah diperbarui, sistem akan mengarahkan halaman dashboard karyawan. Di sana terdapat info atau riwayat cuti yang diajukan, pengajuan cuti yang disetujui, pengajuan cuti yang tidak disetujui, pengajuan cuti yang tertunda, atau menunggu persetujuan. Dan juga karyawan bisa menampilkan halaman data cuti yang telah diajukan ke pihak admin. Kesimpulan dan saran. Dari perancangan sistem informasi cuti karyawan berbasis web dapat disimpulkan bahwa ada 3 poin. Yang pertama adalah sistem dapat menghemat waktu karyawan maupun bagi human source dalam mengajukan cuti dan persetujuan cuti. User atau karyawan dan bagi human source bisa memproses pengajuan cuti secara langsung tanpa tatap muka. Yang kedua ialah diharapkan dengan adanya sistem ini, karyawan bisa menerima informasi tentang persetujuan cuti dengan lebih detail. Yang ketiga ialah penulisan telah mampu beradaptasi dengan dunia kerja dalam hal kerja sama tim untuk menyelesaikan masalah dengan baik di LPP RRI Pekanbaru. Sarannya ialah ada 3 poin juga. Yang poin pertama ialah mampu menggunakan aplikasi perkantoran Microsoft Office. Yang kedua ialah mampu melakukan troubleshooting software dan hardware jika terjadi kerusakan pada perangkat komputer. Yang ketiga ialah atau yang terakhir ya mampu dalam memberi pelayanan terbaik kepada customer karena kemampuan-kemampuan tersebut akan sangat dibutuhkan. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya, itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Dan jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.